sukacita yang besar Tuhan, jika malam yang penuh dengan kenangan ini, kami sebagai hamba-hambamu, anak-anak Allah, guru-guru, keluarga besar dan sekolah Gamaliel berkumpul secara khusus di tempat ini untuk memulai sesuatu acara yang sangat indah, sangat besar, bahkan menjadi kenangan bagi kami semua, bahwa kami dapat ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan sekolah ini semuanya itu adalah berkat pimpinan dari Allah. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai acara reuni sekolah Gamaliel yang ke-50 tahun ini, kami memulai acara ini dengan sikap hormat dan takut kepada Allah. Bahkan kami terlebih dahulu menyembah Allah, mengingatkan kepada kami bahwa kami dapat ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya itu adalah berkat yang berasal dari Allah. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah syukur yang berlangsung malam hari ini. Kami menyerahkan setiap anak-anak Allah yang melayani Allah di atas mimbar, di bawah mimbar. Tuhan, berikan mereka kuasa hikmat yang berasal dari Allah, sehingga ibadah yang berlangsung dan acara-acara yang berlangsung malam hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, meninggikan, memuliakan nama Allah, bahkan mengingatkan kepada kami semua siapa kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang ibadah syukur yang berlangsung malam hari ini, Tuhan berada di tengah-tengah kami yang akan memimpin dan memberkati ibadah kami mulai dari pertama hingga selesainya. Terpendam bertahun-tahun karena tidak bertemu satu sama lain, tidak bersua satu sama lain, atau mungkin bahkan benar-benar meskipun sudah ada WhatsApp dan media sosial yang lain, kadang kita masih lost kontak dengan sesama kita, dengan teman, dengan Bapak Ibu guru teristimewa. Malam hari ini izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu kita yang hanya bagi Tuhan kita Kristus Yesus. Segala puji syukur. Saya mengajak Mas dari Wahyu langsung berdiri.
Dan bagaimana Bapak Ibu guru kita yang pernah mengajar di TK, kenangan itu pasti seolah-olah terputar kembali dalam ingatan kita. Bagaimana mengajar dulu anak-anak TK yang begitu lucu. Bapak Ibu, saya percaya di hati kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena kita dapat menghadiri acara reuni kita, reuni yang sudah 50 tahun. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, reuni yang dapat kita laksanakan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak keberatan tidak mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Mari saya berjabat tangan kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Saling berjabat tangan katakan Tuhan Yesus baik. Kanan kiri kita dan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita pada malam hari ini kita dapat bersuka cita sungguh-sungguh di dalam Tuhan sebagai teman sekolah, sebagai
dari berbagai kalangan usia. Tapi kebaikan Tuhan yang begitu besar. Malam hari ini boleh ada Bapak Ibu guru yang sudah lanjut, boleh ada kakak-kakak senior saya, boleh ada juga angkatan-angkatan saya. Engkau ada selalu bersama-sama di setiap musim hidupku. Karena penyertaan di setiap musim hidup kita, maka pada malam hari ini kita boleh ada di tempat ini, memiliki tubuh yang sehat. Kita mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini juga dibawakan oleh alumni dari Gamaliel juga. Kita bersyukur bahwa sekolah Gamaliel boleh menghasilkan anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Dan pada malam hari ini salah satu alumni Gamaliel yang telah menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Kalau orang Makassar itu belanja. Kalau orang Makassar itu belanja biasanya suka bilang ke penjualnya tambah-tambahin sambal. Hari ini yang pesan spanduk mungkin keterusan ngomong diberikan pertama kali oleh para pendiri dengan visi yang melihat kepada lambang yang di depan ini. Maka saya tidak berbicara bukan atas dasar hikmat bijaksana daripada pengkhotbah, tetapi adalah atas dasar apa yang dinyatakan oleh Allah yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan memberikan kepada kita anugerah keselamatan itu. Pada tanggal 30 September tahun 60 Presiden Soekarno berkhotbah, bukan berkhotbah sih, dia berpidato. Dia berpidato di depan daripada sidang umum PBB dan dia mengatakan I am tremble. Dia mengatakan saya gemetar karena di hadapan saya melihat para kepala-kepala negara, orang-orang besar. Tetapi pada hari ini saya juga mau mengatakan bahwa saya gemetar bukan karena gugup berbicara di depan umum, tetapi di depan saya melihat guru-guru yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Saya juga melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani begitu lama. Saya juga melihat orang-orang yang pernah melayani di dalam yayasan, orang-orang yang pernah memberikan waktu mereka, hidup mereka, dan seluruh pengabdian mereka untuk mempengaruhi dan membentuk satu generasi. Orang-orang yang demikian membuat saya gemetar pada hari ini. Bukan karena orang-orang yang hanya mengumpulkan bagi diri sendiri, tetapi orang yang rela memberi,
orang yang rela untuk berkorban dan mengikuti panggilan Tuhan. Itu wajar. Malam ini juga saya mau menghormati para guru semuanya, karena mengingat hari ini saya berada di sini. Guru semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh pernah memiliki visi kepada para pendiri daripada sekolah ini. Biarlah sekali lagi Tuhan, Engkau meneguhkan visi itu, Engkau mensegarkan visi itu. Mari kita masuk di dalam doa. Kami berkumpul di sini, ada guru-guru, ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang pernah mendoakan dan melayani bersama-sama di dalam sekolah ini. Juga ada alumni-alumni yang lulus dari sekolah ini. Kami semua mengucap syukur Tuhan, karena 50 tahun yang lalu Engkau memberikan visi kepada sekelompok orang. Mungkin kami tidak tahu lagi siapa mereka, mungkin kami tidak ingat lagi nama-nama mereka, tapi mereka pernah menerima visi daripada Tuhan. Mereka menerima panggilan daripada Tuhan, dan mereka berespon kepada panggilan itu, sehingga ribuan orang boleh dipengaruhi, ribuan orang boleh menerima didikan yang baik di dalam sepanjang 50 tahun ini. Sekarang kami harus mengasihi, kami harus meneruskan apa yang pernah kami terima itu. Tuhan bimbing kami di dalam pemerintahan firman, dan di dalam masa depan daripada sekolah Gamaliel itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Reuni yuk, anak SMP reuni yuk, tidak ada. Makin tua kita makin suka reuni. Reuni itu artinya generasi saya sudah berlalu. Reuni itu artinya generasi saya sudah tinggal menjadi kenangan. Dan kalau kita bertemu, yang kita bicarakan adalah dulu ya kita pernah begini, kita pernah begitu. Yang kita bicarakan adalah semua yang dulu. Karena zaman kita, generasi kita sudah lewat. Sekarang yang berada di sekolah, yang melayani di sekolah adalah generasi yang baru. Generasi, regenerasi dan visi kita akan memikirkan pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, umumnya sebagian besar orang-orang tidak terlalu memikirkan mengenai perpindahan daripada generasi. Ketika satu zaman berlalu diteruskan oleh generasi yang lain, banyak orang tidak terlalu memikirkan. Padahal setiap perpindahan generasi itu adalah sesuatu yang sangat serius. Kalau peralihan pemerintahan biasanya kita sangat peka, kita berdoa mati-matian supaya peralihan pemerintahan berjalan dengan mulus. Tetapi seringkali perpindahan generasi kita tidak terlalu menyadari. Padahal Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah segala perkataan yang ku peringatkan kepadamu pada hari ini. Musa mengatakan, perhatikan segala perkataan yang ku peringatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Hidupmu dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi. Sekalian, ini adalah nasihat berasal dari mulut salah seorang yang paling berpengaruh, yang paling penting di dalam sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15, Musa tahu bahayanya ketika generasi dia berlalu dan generasi yang baru tiba. Sekarang Yosua juga akan mati. Yosua sadar betapa berbahayanya ketika generasi dia akan berlalu dan generasi yang baru tiba. Maka Yosua menantang bangsa Israel, mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Dan Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel mendengar itu, mereka gentar dan mereka berespon. Mereka mengatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Setelah zaman Yosua, mereka takut Tuhan.
Tetapi apakah seterusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian? Apakah seterusnya seperti itu? Tidak. Seperti yang tadi saya katakan, perpindahan generasi itu satu hal yang sangat menakutkan. Bapak Ibu lihat anak-anak yang tadi anak TK begitu banyak menyanyi. 20 tahun lagi di mana mereka? 20 tahun lagi apakah mereka kenal Tuhan atau tidak? Hakim-hakim, dan apa kesimpulan daripada kitab Hakim-hakim? Di dalam penutup, ayat penutup daripada kitab Hakim-hakim, pasal 21 ayat 25 mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Bapak Ibu guru, coba bayangkan kita disuruh mengajar, tetapi semua anak murid boleh berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Satu visi yang melandasi daripada kita meregenerasi daripada satu zaman yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tanggal 21 Februari yang lalu Tuhan memanggil ulang seorang hamba Tuhan besar bernama Billy Graham. Satu kehilangan yang besar, bukan hambanya, tapi Tuhan pula yang meneruskan pekerjaannya. Ketika mengingat nama Billy Graham, Bapak Ibu sekalian, saya mengingat satu nama, Edward Kimball. Mungkin bagi kita siapa orang itu kita tidak kenal. Sebagian besar, mungkin jarang sekali orang yang pernah mendengar nama Edward Kimball. Edward Kimball adalah seorang guru sekolah minggu biasa. Dia seorang yang pemalu, dia bukan orang yang fasih bicara. Dia orang yang penuh dengan rasa sungkan, tidak percaya diri. Pada satu hari ketika dia mengajar sekolah minggu, dia memperhatikan salah seorang anak sekolah minggunya itu suka tidur waktu dia ajar. Maka dia rasa anak ini sepertinya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia ingin mengkonfirmasi keselamatan daripada anak itu. Maka Edward Kimball ketika dia pulang, dia singgah di toko sepatu tempat anak itu bekerja. Dan di tempat itu dia mau masuk, lihat ramai, dia tunggu karena dia sangat pemalu. Maka setelah sepi baru dia masuk. Dia bicara pada anak itu dan dia menginjili anak itu. Ketika dia pulang, dia tidak yakin anak itu terima Tuhan. Tapi pada hari itu, anak itu pulang sebagai orang yang menjalani hidup yang baru. Dia menerima Tuhan dan dia menyerahkan diri melayani Tuhan. Anak itu bernama Dwight L. Moody. Ketika satu generasi demi satu generasi akan berlalu, seringkali kami bertanya, siapakah yang akan meneruskan? Ketika orang yang memiliki visi itu sudah tiada, siapakah yang akan menangkap dan meneruskan visi itu? Tetapi kami bersyukur bukan karena upaya kami, bukan karena kekuatan kami pekerjaan itu diteruskan, tetapi karena Tuhan yang mempunyai pekerjaan itu, yang akan mengirimkan pekerja. Biarlah dari tengah-tengah orang-orang muda yang akan meneruskan pekerjaan ini, Tuhan membangkitkan terus mereka yang memiliki visi yang jelas, yang tidak takut kesusahan, yang tidak takut diuji, yang tidak takut mengalami tantangan, tetapi terus berpegang kepada visi yang kekal yang Tuhan berikan.
kita masuk ke acara selanjutnya, saya rindu kita semuanya boleh bersama-sama menyaksikan bagaimana perkembangan sekolah Gamaliel setelah 50 tahun. Banyak di antara kita di sini yang pernah duduk di bangku sekolah Gamaliel ketika sekolah Gamaliel masih orang Makassar bilang belum digodong ada apa-apanya, masih kulu-kulu. Saksikan perkembangan sekolah Gamaliel belakangan ini, dan saya mempersilakan supaya tayangan tentang sekolah Gamaliel, baik tempat-tempat yang tadinya tidak seperti pada zaman kita dulu. Saudara, memperhatikan inilah tempat di mana anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau generasi sekarang ini sedang belajar. Namun demikian, kita juga melihat bahwa di satu sisi sekolah Gamaliel begitu sangat banyak perkembangan, tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memahami visi yang Engkau sudah berikan kepada pendahulu kami, pendiri daripada sekolah Gamaliel. Biarlah setiap kami yang hadir pada malam hari ini, setelah mendengarkan firman-Mu, juga boleh menangkap visi ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami yang sudah hadir, memberi kepada kami. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Tuhan sudah memberi hidup-Mu untuk kami. Tuhan sudah menebus, menanggung segala dosa kami, dan Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Engkau sudah mengasihi kami. Biarlah kami belajar mempraktikkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling dan pekerjaan. Dan biarlah apa yang kami beri semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sudah memberi, Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, bisnis mereka. Engkau berkati Tuhan. Amin. Saya kasih kata sambutan pertama sekaligus untuk 3 jabatan. Pertama ketua panitia, terus kedua ketua alumni, terakhir dan ketua yayasan Gamaliel. Jadi satu kali kata sambutan semua kita ambil. Welcome home, Bapak Ibu sekalian. Selamat pulang kembali ke Sekolah Gamaliel. Sekolah Gamaliel adalah rumah kita bersama. Rumah di mana kita belajar bersama, kita punya teman-teman bersama, bermain bersama. Dan di sekolah ini kita dididik dengan baik, dididik dengan doktrin yang ketat oleh hamba-hamba Tuhan yang baik, dididik dengan ilmu yang baik. Begitu berbicara rumah, kita pulang ke rumah itu pasti ada kenang-kenangan yang indah. Kita sungguh harus berbangga dan kita sungguh harus bersyukur pada Tuhan.
Di dalam rencana Tuhan kita sekolah di sekolah Gamaliel. Di dalam sekolah Gamaliel kita lihat alumni-alumni kita luar biasa. Ini betul-betul sakit kepala gara-gara harus kumpul uang. Jadi Pak Bu sekalian, ya mungkin gitu. Oke. Pak Bu sekalian, banyak yang berhasil di dalam profesi. Banyak yang di dalam kehidupan itu berhasil sekali. Pak Bu sekalian, Ibu Maria tadi sudah menantang kita tentang bagaimana kita membantu murid-murid Gamaliel. Saya sangat terkesan pada waktu retreat daripada SD Gamaliel di Malino. Pada saat saya ngomong ke salah satu murid, dia bilang, ayo sekolah di SMP Gamaliel. Jawabannya sungguh kena di saya. Dia bilang, Pak, saya tidak ada uang. Kaget saya. Kalau satu itu gak ada masalah, 2 gak ada masalah, 10 gak masalah. Tapi kalau banyak, itu masalah bagi kami semua, Pak Bu sekalian. Perlu kita bantu. Pak Bu sekalian, kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini ada hampir 1.000, di bawah 1.000 sedikit, itu murid-murid di Gamaliel, mulai dari playgroup hingga SMA. Kita punya hampir 130 guru dan karyawan. Saya atau adik-adik junior saya. Idol kita yang pertama akan saya panggilkan, orangnya hitam manis, sering dijuluki si Nelly alias Nenek Lincah. Tapi tidak apa-apa, malam ini saya mengatakan beliau adalah si Nelly, karena memang dia Nelly sangat lincah meskipun di usianya yang sudah sekarang ini. Beri tepuk tangan Ibu Omi. Kalau tanpa konsep, saya tidak pede untuk berbicara. Jadi jangan kaget melihat lembaran tidak banyak, tidak lewat dari 5 menit, seperti yang dikatakan oleh Ibu Mary Tan, teman sahabat kita. Kita semua, selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta kami, yang antara lain saya masih ingat namanya Pak John Paringguan, Pak John Lee, kemudian yang berkhotbah malam ini Bapak Alauddin Yao, yang kami sini kamu begitu. Jadi tidak memanggil nama Bapak Alauddin yang telah memberikan pelayanan rohani. Saya mempunyai satu kebanggaan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anak didik kami yang pada waktu itu TK sering memakai jaket, sekarang sudah pandai berkhotbah, dan Tuhan memakai Bapak dalam masa tua kami, anak-anak kami yang berhasil, utamanya dalam membawa diri, menyerahkan diri dalam pelayanan. Hadir juga bangga kami karena Pak Ridwan Nawim adalah salah satu alumni kami, sekarang menjadi pemimpin ketua Yayasan Gamaliel. Maju terus Pak Ridwan, tingkatkan terus apa harapan dan cita-cita kami. Terima kasih guru-guru. Hari ini saya melihat semua punya wajah cerah, membawa satu kebahagiaan bagi kami senior yang sudah pensiun di rumah. Kami kalau dilihat apalah artinya kami lagi. Tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu guru, setiap saat dikala kami berdoa, kami doakan Gamaliel. Kami doakan Gamaliel. Kami panjatkan puji syukur Tuhan tetap memakai Gamaliel. Tim Panitia Reuni Akbar Gamaliel yang ke-50 tahun. 50 tahun waktu yang sangat panjang, waktu yang kita tidak bisa pikirkan secara dunia. Tuhan menyertai kita, dan sekarang tiba waktunya 50 tahun, waktu yang sangat bersukacita. Karena apa?
Bapak Ibu, sampai terjadi ini semua karena ada campur tangan Tuhan selalu bersama Gamaliel. Biasa dikasihi dan saya banggakan dalam Yesus Kristus. Atas perkenannya sehingga acara malam ini dapat diselenggarakan dan berjalan dengan baik. Bahagia, satu kata yang dapat saya ucapkan untuk mewakili perasaan dalam diri ini. Apalah gunanya rangkaian kata-kata ini tanpa diwakili oleh rasa bahagia yang tulus dari dalam diri kita. Mengingat kembali rangkaian perjalanan kita semua dalam menjalani masa-masa pelayanan selaku tenaga pendidik untuk mempersiapkan generasi gereja sebagai saksi-saksi Allah di dunia ini, merupakan bentuk refleksi nyata dari memaknai kehadiran Yayasan Pendidikan GKI Sekolah Gamaliel. Bentuk konkret dari upaya tanggung jawab menghadirkan gereja di tengah-tengah masyarakat, sekaligus peran aktif di dalam mendukung bangsa untuk menghadirkan generasi bangsa yang berkualitas. Sebutkan nama-nama guru yang telah meninggal, telah berbakti di Gamaliel, yang hadir malam ini dan dimanapun kita berada, atau bahkan yang dalam kondisi sakit. Kiranya apa yang telah kita berikan dalam pengabdian di Yayasan Pendidikan GKI Makassar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sudah kita sekali bertemu dengan murid-murid saya yang kalau saya tidak salah bisa saya sebut namanya, masih ingat karena suka mengganggu saya. Ibu Lani, ya, Ibu Lani yang suka mengerjakan kami di kala waktu-waktu senggang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kebalikannya dari Ibu Omi, kalau Ibu Omi lincah, Ibu ini sangat kalem. Jujur saja saya tidak pernah diajar oleh Ibu ini, tapi namanya begitu terkenal ya di kalangan siswa-siswi Gamaliel. Tidak henti-hentinya di rapat atau di mana saja, para alumni itu menyebut nama Ibu ini. Meskipun usianya tidak muda lagi, tapi saya dapat katakan bahwa beliau ketika muda sangat cantik. Keluarga besar Gamaliel. Kalau tadi Umi beri sambutan yang begitu panjang dan berapi-api hebat sekali, maka saya tidak bisa menjadi seperti itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, hampir tiap tahun saya datang ke Makassar untuk reuni dengan saya sangat senang kalau hari ini dalam reuni ini saya bisa hadir dan bisa menyaksikan bahwa dengan berjalannya waktu, dengan tidak terasa setengah abad Gamaliel sudah berdiri dan sampai sekarang masih eksis. Memberi kesempatan saya untuk dapat mengajar Gamaliel. Apalagi ketika saya mengetahui bahwa banyak lulusan dari Gamaliel itu adalah orang-orang yang berhasil. Seperti tadi Bapak Ketua Yayasan bilang ada Bapak Murad dan sebagainya. Dan banyak juga yang sukses, bahkan banyak juga yang menjadi anggota. Ini adalah kebanggaan kami. Sebagai guru, kita melihat anak-anak berhasil, anak-anak sukses, bahkan anak-anak bisa menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Maka itu adalah suatu kepuasan tersendiri di dalam diri kami. Dan kepuasan itu tidak pernah bisa dirasakan oleh mereka yang tidak mempunyai profesi. Bertanya pada saya, Ibu Kristanti ini guru apa? Beliau adalah, tunggu dulu, saya mau tanya koko-koko dan cece-cece saya di sini. Masih ingat beliau guru apa? Ada yang tahu? Yang mudah-mudahan tidak usah jawab, yang senior kita saja. Oh, mereka tidak bertemu. Kalau gitu yang pertengahan senior lah. Gamaliel itu sangat terkenal di luar bahwa anak SMP Gamaliel pada zaman Ibu Kristanti sangat jago matematika. Kita bertepuk tangan sekali lagi. Uang.
Beliau adalah seorang bapak dan cukup terkenal, bahkan sangat terkenal. Saya, ini rahasia, saya adalah murid kesayangan. Jadi dulu nilaiku suka ditambah-tambah. Salam. Selamat malam. Bapak Ketua Yayasan serta stafnya yang kami hormati. Ibu guru yang sudah lansia dan Bapak guru yang dikasihi oleh Tuhan karena sampai umur sekian masih bisa hadir di reuni ke-50. Anak-anak kami saya panggil anak, namun sudah ada yang umur 62 tahun. Anak-anak kami alumni SD, SMP, SMA. Kenapa saya katakan begitu? Pak Ponto ini guru pertama membuka sekolah agama Lili. SD dari 68 sampai 70 dan AC kami adalah AC kalau hujan tampias, kalau panas ya. Kalau kami mengajar murid-murid bersandar depan karena tidak ada dindingnya, cuma pendek-pendek. Sepegangannya dari tahun 71 sampai 82 terakhir. Jadi cukupan 12 tahun. SMA didirikan tahun 80 ya. Tahun kedua saya sudah dipekerjakan di SMA Gamale juga. Selain kepala sekolah SMP, kami karena kurang guru-guru di SMA karena harus bersarjana, yayasan suruh saya ke SMA Gamale. Itu nostalgia daripada profesi guru dan bukan karena opinion Pak. Didirikan oleh karena kasih Kristus. Sudah banyak bukti. Kesan saya putar ya, sana kesan. Saya putar kesan dulu. Kesan Gamale ini kami dari guru-guru khususnya SMA kemarin sampai periode 2000 sangat kerjasama dengan Yayasan Pendidikan sehingga saat itu kalau mau menerima murid tidak susah. Bukan yayasan sendiri yang menerima murid, termasuk saya yang mencari murid. Sehingga kemarin perjalanannya 4 kelas penuh 40 orang. Kalau kemarin saya dengar Pak Ketua yang bilang setengah mati cari murid, kita dulu senang. Bukan cuma yayasan cari murid, tapi guru-guru dikerahkan. Itu namanya kerjasama antara yayasan dengan guru. Maju terus. Guru-guru, maju terus. Karena kita tahu moto kan. Yang kali ya, tidak ada tahu motonya ini kan. Tolong paling bacakan saya gaji. Terus guru-guru, maju terus. Saya katakan tadi pertama, Gamaliel dibangun atas fondasi kasih Kristus. Pakai dikasihkan sudah mulai. Sekali lagi kalau tidak, tidak. Maju terus. Maju terus, kibarkan panji Kristus. Ini moto Gamaliel. Ya. Dua alumni, yang pertama diwakili oleh senior kita, yang kedua oleh yang agak junior, ya umurnya maksudnya. Ada yang agak senior, ada yang junior. Saya tadi lihat di bawah ini guru-guru sudah diperingati 5 menit. Saya bilang kalau Ibu Sabda tadi bilang kita ini sudah tua, biasanya bicaranya itu panjang lebar. Saya harap saya tidak panjang. Saya pikir yang saya ingin bukan kesannya,
tetapi saya lebih titik pada pesannya, saudara-saudara. Ini seperti apa yang dikhotbahkan atau hamba Tuhan yang membawakan firman itu menjadi bukan hanya berkat buat badan pengurus, tapi juga guru serta alumni. Saya pikir ada satu hal yang paling penting ketika kita kumpul bersama alumni, karena tadi Bapak Ridwan sudah menyampaikan satu hal yang penting sekali, visi dan misi ke depan. Saya pikir kalau kita sebagai alumni ada satu ikatan, ibarat seperti lidi, saudara-saudara. Kalau satu lidi itu tidak bisa kerja apa-apa, tapi kalau lidi itu dikumpulkan semakin besar, maka pekerjaan akan berhasil. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu. Kami dari angkatan 79. 79 itu SD? SMP. Banyak pacarnya waktu itu? Oh, enggak ada. Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu, kami itu angkatan 79. Selama 3 tahun itu, selama 3 tahun itu kami itu mempunyai begitu banyak kenangan karena di Almania dulu waktu kalau ada acara gereja Bapak Ibu, kami sering masuk, akhirnya kami mengenal Tuhan Bapak Ibu. Sekarang ini yang kami kenal tuh Pak Petiwa ya, Ibu Maria. Yang lain Bapak Ibu maaf, kami juga pikun sudah lama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi karena kami sudah termasuk bukan remaja lagi, sudah lewat senior, kami merasakan setelah lama apa yang bagi kami itu karunia Bapak Ibu ya, karena baju putih semuanya Bapak Ibu. Kalau kebetulan yang bajunya berwarna, itu berarti imannya lebih bagus dari kain. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Depan, juga kepada Yayasan SMP Gamalia Bapak Ibu, karena dengan kader itu kami sampai hari ini jumlahnya yang pertama dari angkatan 79. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini kami masih berteman dengan sangat baik Bapak Ibu. Kami berharap kami bisa melalui hari tua kami lebih baik lagi. Kami berharap persahabatan kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah itu Pendeta Jondi akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat, dan dilanjut dengan doa rahmat amal oleh Ibu Santi Sebadan, Pendeta Santi Sebadan. Rejoice, hallelujah, sing to the Lord, rejoice.
kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang begitu besar kepada kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat menyaksikan suatu sejarah yang begitu panjang, bagaimana karya Tuhan melalui sekolah Gamaliel. Terus melalui sekolah ini kami mengucap syukur Tuhan, sehingga melalui sekolah ini mereka mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami tetap berdoa untuk badan pengurus. Kami tetap juga berdoa untuk guru-guru dan karyawan, merupakan pionir yang paling depan untuk melayani Tuhan. Kami menyerahkan mereka satu persatu di dalam las pengasihan di antara mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk ikatan alumni yang sudah dan akan dibentuk. Biarlah terus-menerus melalui pelayanan ini sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga acara pada esok hari, jalan santai dan juga acara ibadah bersama juga pada di Hotel Gamara. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Akhirnya sidang Jumat Tuhan, pulanglah dengan satu hati tuna dari Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, serta bimbingan, tuntunan, penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai saudara-saudara mulai dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih untuk acara malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menggerakkan para alumni untuk melakukan yang terbaik bagi alma mater mereka. Nanti berkat untuk jasmani kami, Tuhan memberkati supaya pada saat kami menikmatinya, kami memperoleh kekuatan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan juru selamat kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa.